You are my destiny. Hati-hati, ucap Glenn sambil memegangi tubuh Lucy yang hampir terjatuh. Lucy mengangguk, dia menarik lengan kemeja Glenn dengan sangat erat. Tadi itu dia berencana untuk belajar berjalan sendiri. Lucy merasa tidak enak jika terus-terusan merepotkan Glenn dan juga Luri. Dia cukup tahu diri. Sweetie, aku kan sudah bilang kalau tidak ada orang jangan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan keselamatanmu. Punggungmu itu masih dalam proses penyembuhan. Akan sangat fatal kalau kau masih sampai terjatuh. Omel Glenn sembari memapa calon istrinya ke atas ranjang. Kenapa sulit sekali sih? Kau bisa menjadi cacat jika tulang di punggungmu sampai patah lagi, tahu tidak? Merasa bersalah, Lucy hanya diam saja saat Glenn tak berhenti mengomelinya. Manik mata Lucy terus mengamati wajah tampan calon suaminya yang kini tengah mengupas buah sambil berdiri di samping ranjang. Glenn? Glenn menoleh, dia tertegun ketika netranya bertabrakan dengan pandangan mata Lucy yang entah kenapa terlihat seperti orang yang sedang mendamba. Dadanya berdebar kuat. Tahan Glenn, tahan, ini ujian. Bersabarlah, tidak lama lagi kau akan segera memiliki Lucy seutuhnya. Tahan, tahan. Seandainya tadi aku benar-benar jatuh kemudian dokter memvonis kalau aku akan cacat seumur hidup, apa kau akan meninggalkan aku? Tanya Lucy. Astaga sweetie, kau ini bicara apa sih? Jangan melantur. Jawab Glenn terkejut dengan jenis pertanyaan yang disampaikan oleh calon istrinya. Jangan berpikiran macam-macam ya. Seperti apapun dirimu, aku akan tetap mencintaimu seumur hidup. Bahkan, jika bisa aku akan memohon pada Tuhan agar kita disatukan di tempat yang sama saat di surga nanti. Sungguh? Glenn mengangguk pasti, setelah itu dia kembali mengupas kulit buah yang hampir selesai. Kalau aku lumpuh dan mulai berkeriput, maka aku akan menjadi kakimu dan menjadi skincare yang bisa membuat wajahmu kembali cantik seperti semula, jawab Glenn asal. Kau ini, aku bertanya serius Glenn. Protes Lucy sedikit kesal dengan jawaban asal calon suaminya. Mungkin jika menjadi kaki itu masih terdengar normal, tapi jika menjadi skincare, Lucy rasa hanya Glenn yang bisa berpikiran seperti itu. Konyol tapi juga membahagiakan. Sweetie, aku kan sudah bilang mau seperti apapun dirimu, aku akan tetap mencintaimu sampai akhir hayat. Entah kau itu lumpuh, matanya hilang satu atau apapun itu, aku tidak peduli. Lucy adalah miliknya Glenn, selamanya akan tetap seperti itu sampai maut yang memisahkan, paham? Lucy mengelum senyum dengan pipi merona merah. Dia merasa amat sangat tersanjung mendengar kejujuran Glenn yang begitu mendalam. Sungguh, dia yang dulunya hanya seorang pelayan rendahan, tak pernah menyangka akan dicintai dengan begini mendalam oleh seorang pria tampan dan juga kaya raya. Lucy sungguh bingung kenapa dulu Glenn bisa begitu tergila-gila mengejarnya. Padahal jika dilihat dengan benar, sama sekali tidak ada yang menarik dari dirinya. Lucy hanyalah gadis desa yang memiliki nasib baik karena dipertemukan dengan majikan yang begitu loyal. Mungkin tanpa uluran tangan dari Nyonya Besar Leona, dia tidak akan bisa memiliki hidup sebahagia ini. Tuhan benar-benar maha adil, segala kebaikan yang pernah dia lakukan kini berbuah manis. Jangan melamun, ayo makan, ucap Glenn sembari menyodorkan potongan buah ke mulut Lucy. Glenn, kalau kau hanya ingin membahas yang cacat-cacat aku tidak mau dengar. Setelah Glenn kemudian menutup satu telinganya. Ais, kau ini, aku itu hanya ingin berterima kasih, bukan ingin membahas yang cacat-cacat seperti yang kau sebut. Protes Lucy kemudian memakan buah yang disodorkan untuknya. Glenn terkekeh, dia menyuapi Lucy kemudian ikut menyuapkan potongan buah ke dalam mulutnya. Mata mereka berdua saling memandang tak berkedip, sama-sama sedang meresapi rasa cinta yang membakar hati keduanya. Setelah Ella sembuh, aku boleh masuk kuliah kan? Tanya Lucy memecah gelanyar aneh yang mulai muncul di hatinya. Boleh, tapi setelah dokter mengeluarkan surat izin, jawab Glenn. Sweetie, aku ingin sebelum kau masuk kuliah kita sudah menikah. Dengan begitu, aku baru merasa aman melepaskanmu karena di jaringmu sudah ada cincin yang akan melindungimu dari gangguan para predator mata keranjang. Mulut Lucy berhenti mengunyah ketika dia mendengar kata predator mata keranjang. Keningnya mengerut bingung, tidak paham dengan arti kata tersebut. Apa itu predator mata keranjang, Glenn? Aku baru pertama kali ini mendengarnya. Itu julukan bagi pria-pria yang suka mengganggu kekasih orang lain, Sweetie. Kau sangat cantik. Aku yakin sekali nanti kau pasti akan menjadi sasaran empuk mereka. Makanya aku ingin kita menikahi dulu supaya mereka tidak berani mengganggumu. Jika mereka mulai mendekat,
Kau tinggal menunjukkan cincin yang melingkar di jari manismu saja. Sweetie, mereka pasti akan lari terbirit-birit. Kalau mereka tetap tak mau pergi bagaimana? Tanya Lucy sambil menahan tawa. Aku pastikan mereka semua akan kencing di celana. Jawab Glenn dibarengi dengan kilat kemarahan di matanya. Lucy terpingkal-pingkal saat Glenn terus memperlihatkan wajah yang garang. Padahal tadi itu Lucy hanya bercanda saja. Tapi siapa yang menyangka kalau hal ini akan ditanggapi dengan sangat serius oleh calon suaminya. Benar-benar sangat lucu. Sweetie, jangan menertawaiku. Aku bersikap posesif begini karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak rela jika ada pria lain menggodamu. Aku cemburu. Glenn terang-terangan mengatakan tentang kecemburuannya pada Lucy jika nanti ada yang mendekatinya saat berada di universitas. Meski sebelumnya Glenn dan Gabrielle sudah membahas masalah ini, tetap saja dia merasa tak tenang. Seandainya saja bisa, ingin rasanya Glenn membungkus tubuh Lucy kemudian menyimpannya di dalam kamar, supaya hanya dia saja yang bisa melihat kecantikannya. Glenn kini baru tahu ketakutan yang dirasakan oleh Gabrielle setelah menikah dengan Elia. Ternyata wanita itu terlalu pandai dalam menjungkir balikan emosi pria. Hanya dengan membalas senyuman pria lain, sudah bisa membangkitkan sisi psikopat yang tinggal di dalam tubuh manusia. Wanita benar-benar sangat mengerikan. Aku hanya akan mencintaimu, Glenn. Perasaanku tidak akan pernah berpaling pada pria manapun, meski mereka jauh lebih tampan dan juga kaya dari dirimu. Kau adalah cinta pertamaku, kau juga adalah satu-satunya pria gila yang dengan sangat tidak tahu malu, terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Semua pengorbanan yang telah kau lakukan akan selamanya membekas di hatiku, Glenn. Jadi kau tidak perlu khawatir. Selamanya aku hanya untukmu, ucap Lucy dengan nada suara yang sangat romantis. Glenn tertegun, hatinya begitu sejuk saat mendengar Lucy menegaskan tentang dirinya dalam kehidupannya. Glenn sungguh beruntunglah karena menjadi yang pertama bagi Lucy, yang artinya kalau dia juga akan menjadi yang pertama dalam membuka segel kesuciannya. Membayangkan malam pertama mereka tiba-tiba saja membuat seluruh tubuh Glenn menjadi panas dingin, hatinya meleleh seperti es krim. Sweetie, aku mencintaimu. Aku juga, Glenn. Aku bahkan lebih-lebih lagi dalam mencintaimu. Mari kita sama-sama menjaga hati ya. Mata Glenn sampai berkaca-kaca saking senangnya. Entah siapa yang memulai, kedua bibir mereka kini sudah saling menempel. Cuman mereka terasa begitu romantis karena Glenn melakukannya dengan sangat perlahan. Glenn ingin mencecapi rasa manis yang ada di bibir calon istrinya, jadi dia sengaja membuat slow motion agar rasa itu selalu mengendap di dalam otaknya. Mungkin dulu Glenn tak percaya pada Tuhan, tapi sekarang dia seperti mendapat pencerahan setelah bertemu dengan Lucy. Dia diajari bagaimana cara untuk bertobat dan memperbaiki diri, diajarkan untuk berlapang dada ketika orang lain membuat hati merasa sakit, dan kini di hati Glenn sudah ada nama Tuhan, sesosok dewa penyelamat yang telah mengangkatnya dari jurang hitam. I love you forever, my dear friend, you're my destiny.